Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hai. nama saya Dinda Putri Syarani, NIM 191137 dari kelas MPI A1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pendidikan yang diampu oleh ibu dosen, yaitu Ibu Afna Fitriasari. Oke, di sini saya nggak sendiri, saya bersama ibu ini, cantik ya. Oke, beliau namanya adalah. Saya Ibu Hajar Radia SS. Oke, kebetulan ini mama saya. Oke, mama ini kerjanya PNS ya, Maya? Guru. Kita bicara bincang-bincang dikit-dikit gak apa ya? Boleh? Boleh ringan-ringan aja, oke? Oke. Mama nih udah ngajar itu dari tahun berapa sih? Mama ngajar dari tahun 1992. Tepatnya SK-nya 1 Maret tahun 1992, yaitu di SMP Negeri 4 Bintan Utara dulunya. Sekarang sudah diganti dengan SMP Negeri 8 Bintan. Oh, berarti mama tuh awal sebenarnya mama tuh sekarang nih ya ngajar di SMP 13 ya, tapi sebelumnya itu sebelumnya di SMP Negeri 4 Indah ya, Bu? Bintan Utara. Sekarang menjadi SMP Negeri 8 Bintan. Minta mutasi ke SMP Negeri 3 dulunya. Sekarang menjadi SMP Negeri 13 Bintan. Kalau misalnya mulai ngajar dari tahun 1992 berarti sebelum lahir Kak Mary ya? Iya, betul. Oke, habis itu pindah ke sini. Iya. Oke, nih Dinda udah hampir mau 20 tahun hidup, cuman belum tahu Mama ini lulusan universitas apa sih? Oh iya, Mama dulu sekolah di Universitas Islam Negeri Riau atau UIR di Pekanbaru, mengambil Fakultas Pendidikan dan Keguruan, yaitu jurusan IPA Biologi khususnya. Jadi ambil di biologi ya? Iya. IPA tuh terbagi dua ya guys, ada IPA Fisika, ada IPA Biologi. Sekarang namanya IPA Terpadu. Oh, mantap. Oke, Mama waktu ngajar nih ada ini nggak kesan-kesan yang paling Mama ingat gitu? Oh, ada pasti. Itu kapan Iya. tuh? Kesan yang sangat berkesan pada masa mengajar di SMP Negeri 4 Bintan Utara, atau tepatnya yaitu di Desa Sri Bintan. Lebih kurang 7 tahun mengajar di sana. Yang paling sangat berkesan terutama yaitu siswa-siswinya yang sangat baik dan sangat sayang kepada guru-gurunya. Ketika itu kalau ada masalah, terutama di sana susah air, jadi kalau kita nggak ada air, anak laki-lakinya itu akan bersedia membantu, menolong, Inisiatif ya, Maya? mengambilkan air. Tidak ada istilahnya, nggak mau Bu atau ini itu enggak. Dia akan tulus membantu gurunya, seolah-olah gurunya itu seperti orang tuanya sendiri. Kemudian ketika musim buah-buahan, di sana sangat banyak buah durian, buah rambutan, buah manggis. Itu Mama tak perlu beli. Dikasih Nanti datang aja anak-anak itu ngantarkan satu kotak. Ibu, ini buat ibu. Ini ada rambutan Bu. Mantap banget. Udah jadi raja buah ya Bu ya, Iya. dari kemarin ya Bu. Iya. Banyak dikasih Enak oleh murid-muridnya. banget. Alhamdulillah. Anak-anak sangat baik. Oke, menurut Mama siswa-siswa Mama yang tahun-tahun dulu itu yang pokoknya dari Sri Bintan itu kira-kira masih kenal Mama nggak? Oh, masih kenal. Ada yang WA, ada yang di Facebook menanyakan keadaan bagaimana sekarang. Alhamdulillah komunikasi tetap berjalan lancar. Kalau sekarang ya kan malah lagi musim pandemi gini kan, apa Yeah. sih kesulitan kalau ngajar di waktu pandemi ini sekarang? Kalau masalah COVID sekarang, karena siswa-siswinya itu BDR, belajar dari rumah atau belajar jarak jauh,
Itu pada umumnya anak-anak di SMP Negeri 13 Bintan ini mayoritas tinggalnya di desa-desa yang jauh dari jangkauan internet. Jadi masalahnya mereka akan susah mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bahkan ada yang sampai manjat pohon-pohon untuk mencari sinyal supaya bisa mengerjakan tugas-tugas, karena mereka juga takut kalau tugasnya tidak diantar, otomatis nanti nilainya juga bisa tidak ada. Jadi kita pun menilai berdasarkan tugas yang masuk, berdasarkan kehadiran mereka dari BDR tadi, belajar dari rumah itu semuanya secara online. Tapi alhamdulillah kalau seandainya tidak ada sinyal, mereka akan minta tugas itu ke sekolah. Keringanan gitu ya, Ma? Ya, ada keringanan. Ada jalur lain-lainnya ya, Ma? Iya, jadi tidak ada dipermasalahkan. Masalah-masalah tugas tetap dikerjakan oleh siswa-siswi semuanya. Oke. Kalau itu kan kesulitan bagi siswanya, Ma. Kalau Iya. Mama sendiri kalau misalnya ngajar dari rumah itu gimana sih, Ma, sulitnya? Oh, kalau masalah guru tidak ada kesulitannya. Iya. Karena di Tanjung Uban ini alhamdulillah internetnya lancar. Alhamdulillah. Iya, kalaupun tidak bisa di sekolah, di rumah juga kami bisa melaksanakannya karena punya internet di rumah. Jadi kalau di sekolah tetap wajib datang gurunya, bukan berarti libur. Jadi walaupun anak-anak tidak ada, kami tetap hadir untuk mengisi absen, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Sebagai seorang ASN tadi atau PNS, tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena 3M. Karena udah new normal ya, Ma ya? Iya. Jadi semua masuk. Alhamdulillah. Cuman baliknya lebih cepat gitu ya. Kalau datangnya hadir jam 8, pukul 8 sudah di sekolah, pukul 12 sebelum sholat zuhur sudah boleh kita pulang. Ya kalau dulu sebelum itu kan bisa sampai jam 3 gitu ya, Ma ya? Oh iya, karena kami sekolah full day. Jadi kalau full day pulangnya lebih kurang jam pukul 4 atau 5. 16.30 Setengah baru 5, setengah. boleh pulang. Karena banyak kegiatannya. Kemudian hari Sabtunya holiday, libur, santai. Oke. Lagi pandemi ya, Ma, lagi meningkatnya. Menurut Mama lebih enak belajar dari rumah atau langsung ke sekolah? Oh, kalau masalah pembelajaran yang lebih nyaman itu adalah secara langsung. Tidak pakai internet, tidak online, secara langsung lebih enak. Kenapa? Karena siswa tidak semuanya bisa langsung menangkap pelajaran yang diberi oleh Bapak Ibu guru, terutama pelajaran matematika. Kalau matematika itu nggak bisa dia harus bisik-bisik ini nggak bisa. Matematika itu harus dijelas betul-betul, dijelas dirinci dari A sampai Z, ini begini jalannya, ini caranya begini. Kalau matematika. Kalau masalah pelajaran IPA mungkin insya Allah masih bisa secara online atau secara daring. Nah, jadi yang paling enak itu adalah belajar secara langsung Face to face ya, Ma ya? Iya, Face to face, langsung berhadapan dengan siswanya. Emang yang paling enak tuh komunikasi secara langsung ya, guys. Iya, kan? betul. Terus, Ma, kalau misalnya lagi pandemi gini ada nggak, Ma, yang belajar ke sekolah? Ada. Kemarin sudah diuji coba karena akan menjelang new normal ini. Sudah ada, kami membuat peraturan dari sekolah, siswa-siswi boleh datang ke sekolah dengan berpakaian lengkap, berpakaian sekolah, tetapi hanya satu kelas itu paling banyak 7 orang, nggak boleh lebih. Pelajarannya tidak semua, satu hari hanya 2 pelajaran saja. Waktunya berapa lama? Waktunya dari pukul 8 sampai pukul 10.30. Cuma bentar ya, Ma? Sebentar aja, udah tuh siswa-siswinya boleh pulang kembali. Tapi ini diatur, umpamanya kelas 7 minggu ini, kelas 7 semua itu 1 minggu ini masuk. Kemudian minggu yang keduanya nanti kelas 8, berarti kelas 7-nya istirahat di rumah. Kelas 8 seluruhnya. Setelah kelas 8 nanti kelas 9 masuk. Kelas yang 7, 8 istirahat. Nanti dia akan berputar lagi seperti itu. Jadi tidak tiap hari, tidak tiap minggu. Boleh dikatakan satu bulan itu
belajarnya paling banyak 2 minggu. Sekarang masih jalan gitu, Mak? Sekarang kan libur. Oh iya, lupa ya. Libur. Lupa, Nanti Bu. tanggal 4 Januari 2021 itu masuk kembali dengan tahun ajaran yang baru semester genap. Insya Allah mungkin siswa-siswinya seluruhnya akan masuk ke sekolah dengan cara bergantian tadi sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Aman nggak sih, Mak, kalau misalnya lagi situasi kayak gini malah ke sekolah? Menurut Mama tuh aman nggak? Insya Allah aman. Yang penting tadi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Lagi pula sebelum siswa-siswi masuk ke sekolah, pertama cek suhu tubuh. Sebelum masuk di kelas harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian baru duduknya juga harus berjarak-jarak, tidak boleh berdesakan, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Jadi tidak ada jam istirahat. Belajar 2 mata pelajaran, nanti langsung pulang, orang tuanya langsung mengambil anaknya di sekolah. Jadi tidak ada masa untuk bermain-main, untuk berkumpul-kumpul, bercengkrama sama kawan-kawan ke sana ke sini, nggak ada. Jadi semuanya tertib. Kalau tidak ada kalau ada anak-anak atau siswa-siswi yang melanggar peraturan, kami pulangkan, kembalikan ke orang tuanya. Ya. Karena sebelum masuk ke sekolah, mereka akan membuat surat pernyataan yang ditempel materai 6.000. Jadi dia tidak bisa menuntut, tidak bisa juga sewena-wena di sekolah itu, karena sekolah itu adalah milik kita bersama. Itu untuk menjaga ya, Maya, Ya. supaya nggak makin menyebar penyakit COVID-19 Ya, ini betul. juga, makanya kayak gitu ya. Ya. Kan tadi Mama bilang kalau misalnya satu kelas itu hanya bisa 7 orang. Awalnya berapa sih, Ma? Satu kelas tuh mungkin bisa? Satu kelas maksimal ada 28 orang, 28 orang. ada 25 orang, tergantung kelasnya. Jadi sekarang kalau misalnya lagi COVID gini, kalau yang datang itu 7 orang aja ya? Iya. Dikit banget ya, 7 ampun. orang satu kelas, dikalikan 4 kelas, berarti satu hari 28 orang lebih kurang yang hadir. Terus kalau misalnya itu kan 7 orang, Ma, itu ganti-gantian atau gimana anaknya? Gantian. Hari ini kelas 71 semua satu kelas itu. Oh, satu kelas tuh tapi beda kelasnya gitu ya, Ma? Beda. Oh, kirain kelas 7, 71 sampai 74 itu cuma 7 orang Oh, aja. bukan. Kelas 71 hari ini masuk semua di 4 lokal dibagi. Umpamanya satu kelas 24 orang, berarti satu kelas tadi 71 24 orang, berarti dibagi 4. Jadi satu kelas 6 orang. Jadi besok kelas 72 Gantian gitu ya? gantian. Oh, iya. Sampai hari Jumatnya. Jadi tidak semua kelas 7 harus datang semua, rame banget. Aduh, takut. Tapi Jadi waktu kemarin diatur. berjalan lancar, Ma? Alhamdulillah kemarin udah berjalan lancar. Ada juga orang tua yang tidak mau anaknya datang ke sekolah karena masih takut. Tapi tidak dipaksakan, yang mau saja silakan, dengan syarat harus membuat surat pernyataan. Oh, jadi ada yang nggak mau, yang Banyak, orang tuanya takut ada gitu juga Bu? ya orang tua yang takut tidak mau. Jadi dia akan memilih belajar daring, yaitu belajar BDR atau belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Oke. Jadi emang enakan langsung gitu ya, Ma, ngajarnya Iya. ya, lebih ilmunya dapat gitu. Iya. Kita pun tahu anak-anaknya yang mana yang aktif, yang mana yang suka ngantuk, ada yang malah usil. Tapi kalau BDR kan kita nggak tahu. Karena dia sambil baring-baring. Iya. Yang penting ada tugas dikerjakan, sudah. Tugasnya pun nggak banyak. Tugas paling banyak 5 soal. Esai. Ada yang hanya 3 saja esai. Ya, Iya. dikit banget. Dikit, nggak banyak. Emang itu udah ketentuan dari sekolah gitu? Iya, tidak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Iya. Sedangkan ujian semester aja kemarin soal hanya 20. 20 soal itu objektif. Tinggal milih A, B, C, D. Mana dia suka? Ada anak-anak A, B, C, D. Balik lagi A, B, C, D. Kan gak susah. Gampang ya, Ma, ya? Gampang, cuma ya, tadi
Masalahnya kalau internetnya lagi gangguan itu anak-anak akan kesulitan mengerjakannya. Ada nggak Mani yang ini kenaikan kelas ya Maya? Bukan, semester Iya, ganjil. semester ganjil. Ada Iya. nggak nilai di bawah rata-rata kira-kira? Kalau anak-anak mengerjakan tugas itu insya Allah nilainya di atas KKM namanya. Tapi kalau anak ada yang sama sekali tidak pernah mengikuti pembelajaran baik daring maupun luring, nah itu kalau dia sama sekali tidak ada absennya, kami tidak bisa memberikan nilai, tetapi nilai yang akan diberikan maksimal 50. Jadi di bawah KKM. Iya, ada nilainya tapi di bawah KKM. Nggak aman ya berarti ya? Iya. Ada itu di kelas mana? Ada. Astagfirullah, udahlah di rumah, nggak buat mau. tugas, ya Nggak buat tugas, udah dipanggil orang tuanya, udah ditelepon, nggak mau juga ngerjakan. Jadi maunya apa? Berarti dia maunya tidak sekolah. Emang sulit ya Maya kalau misalnya gini ya. Iya. Doanya semoga dunia ini cepat pulih ya Maya, biar supaya Mama Amin. bisa bertemu dengan murid-murid kesayangan. Iya, murid-muridnya juga udah kangen dengan omelan guru-gurunya. Alhamdulillah dikangenin ya Maya. Iya, Oke, makasih ya Mama udah mau bincang-bincang ringan sama Dinda Putri Syarani. Oke, semoga bermanfaat ya. Juga kita doain semoga dunia kita cepat pulih dan kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana normalnya itu. Oke? Amin. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.